Baik ya. Kita lihat tadi neraca-neraca silakan kalian perbandingkan ya. Jadi neraca itu sekali lagi adalah laporan tentang harta, kewajiban dan modal. Sementara laporan laba rugi adalah laporan tentang pendapatan dan biaya. Ya. Jika pendapatan lebih besar dibanding biaya, maka perusahaan memperoleh laba. Jika pendapatan lebih kecil dibanding biaya, maka perusahaan menderita rugi. Ya, itu saya kira sudah paham kalian. Baik, sekarang kita lihat ke neraca dan laporan laba rugi, termasuk rasio-rasionya. Untuk latihan silakan dihitung per item sendiri-sendiri ya teman-teman. Contoh nih ya, rasio keuangan. Rasio keuangan yang paling utama biasanya disebutnya rasio likuiditas. Kenapa? Rasio likuiditas adalah rasio yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam membayar hutang atau cerminan dari kemampuan perusahaan membayar hutang pada waktunya. Ya, itu rasio likuiditas namanya. Ya. Semakin besar rasio likuiditas, maka semakin baik perusahaan itu. Tetapi terlalu besar juga tidak baik ya. Misalnya rasio likuiditasnya, current ratio-nya misalnya 6:1 atau 600%. Ya. Maka terlalu tinggi juga. Jadi nyediain untuk bayar utang banyak-banyak juga nggak bagus. Tetapi yang ideal itu antara 2 sampai 3 ya. Jadi 2:1 itu sudah bagus. Artinya apa? Rasio likuiditas 2:1 artinya apa? Menjamin hutang dengan harta sebanyak 2 kali lipatnya. Itu ya pengertiannya teman-teman. Nah ini kita lihat. Current ratio rumusnya adalah aktiva lancar dibagi hutang lancar. Kalian lihat. Aktiva lancar dibagi hutang lancar. Ya, di neracanya ini, neraca. Aktiva lancarnya ini yang kuning, hutang lancarnya ini. Ya, jadi 35,22 dibagi 7,12. Nah, ini sudah ada hasilnya di saya. Silakan hitung sendiri-sendiri. Ya. Silakan dihitung-hitung sendiri. Ya. Untuk 2016 current ratio-nya sekali lagi rumusnya adalah aktiva lancar dibagi hutang lancar. 2016 adalah 494,16%. Artinya apa? Setiap 1 rupiah hutang lancar dijamin dengan harta lancar besar 4,94. Itu artinya. Kalian harus paham. Berarti perusahaan ini cukup baik. Kenapa? Karena dia menjamin ya dengan menyediakan likuiditas yang cukup ya. Hutang lancar 1 dijamin dengan 4,94 aktiva lancar. Itu pengertiannya ya teman-teman. Untuk tahun 2017 rasio current ratio-nya adalah aktiva lancar dibagi hutang lancar adalah 352,73%. Artinya apa? Setiap 1 rupiah hutang lancar dijamin dengan 3,52 aktiva lancar. Jadi 3,5 kali lipat. Artinya apa? Debitur cukup aman. Kenapa aman? Karena tersedia untuk membayar. Ya, yang namanya harta lancar adalah harta yang bisa cepat menjadi uang. Kebalikannya hutang lancar adalah hutang yang segera harus dilunasi. Itu ya teman-teman. Hutang yang harus segera dilunasi dijamin dengan harta yang akan menjadi cair segera. Itu akan semakin baik jika angkanya semakin besar. Tapi tadi saya sebutkan kalau angkanya terlalu besar juga tidak baik. Itu artinya apa? Artinya ya terlalu berlebihan ya menyediakan jaminan untuk membayar hutangnya banyak banget. Karena uang juga kalau disimpan dalam bentuk uang ya tidak bagus juga ya. Mending dijadikan persediaan, mending jadikan yang lain atau investasi. Supaya apa? Supaya ada kelebihannya. Ya. Itu yang pertama, current ratio. Ya. Orang nyebut juga rasio lancar. Current ratio. Rumusnya aktiva lancar dibagi hutang lancar. Berikutnya acid test ratio. Acid test ratio. Ya, ini rasio cepat namanya. Ya. Rasio cepat, acid test ratio. Aktiva lancar rumusnya ya, dikurangi persediaan dibagi hutang lancar. Aktiva lancar dikurangi persediaan, dikurangi hutang lancar, dibagi hutang lancar. Itu rumusnya. Kalian hitung sendiri nanti ya.
2016 exit test ratio adalah 137,08. Sementara 2017 105,72%. Ya, artinya apa? Setiap kewajiban lancar dijamin oleh exit test ratio yang sangat cepat jadi uang. Apa yang sangat jadi uang, cepat jadi uang adalah piutang. Piutang itu cepat jadi uang. Kalau ditagih jadi duit. Tapi kalau persediaan muter dulu, jadi penjualan dulu. Penjualan jadi piutang dulu. Dari piutang baru jadi uang. Ya muternya agak lama. Makanya exit test ini rasio cepat. Ya, rasio cepatnya adalah aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi utang lancar. Angkanya ini. Sekali lagi tolong kalian cek lagi angkanya. Kalau ada yang salah silakan dibetulkan. Misalnya saya salah menghitung aktiva lancar dikurangi persediaan. Hutang lancarnya kan sama dengan yang tadi ya. Karena kan saya pakai copy paste aja ini. Cuma diganti aja aktiva lancar dengan persediaan dibagi utang lancar. Ya. Lalu cash ratio. Nah ini lebih cepat lagi, lebih liquid lagi, lebih cair lagi. Rumusnya adalah kas ditambah surat berharga dibagi utang lancar. Di sini menunjukkan ya cash ratio-nya adalah 16,14%. Sementara 2017 adalah 14,05%. Ini artinya apa? Setiap Rp1 utang lancar dijamin dengan uang tunai ya. Dijamin dengan uang tunai sebesar 16%-nya atau 0,16 rupiah untuk tahun 2016. 2017 lebih kecil 14,05. Artinya apa? Setiap hutang lancar di tahun 17 dijamin dengan uang tunai sebesar 14%-nya atau 0,14 rupiah. Itu pengertiannya teman-teman. Nah, pengertian likuiditas saya sebutkan tadi. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar hutang lancarnya tepat pada waktunya. Itu pengertian likuiditas. Bagaimana perusahaan ya mempunyai kemampuan untuk membayar hutang lancarnya tepat pada waktunya. Ya. Itu pengertian likuiditas. Lalu rasio keuangan yang lainnya adalah perputaran piutang. Kalau kita mencari perputaran piutang, maka kita harus tahu piutang rata-rata. Piutang rata-rata adalah piutang awal tahun ditambah piutang akhir tahun dibagi 2. Itu piutang rata-rata. Jadi kalau ada 2 tahun yang diperbandingkan, berapa yang ada piutang awal dan akhirnya bisa dihitung piutang rata-ratanya. Tapi kalau tidak ada salah satu misalnya piutang awal dan akhirnya tidak ada, maka tidak bisa dihitung piutang rata-rata. Nah ini untuk tahun 2016 ya, kita lihat di neraca ya. Neraca piutang awal berapa? Ini adalah piutang akhir. Piutang akhir 2016 ya. Piutang akhir 2016 akan menjadi piutang awal 2017. Makanya untuk 2016 piutang rata-rata tidak bisa dihitung. Kenapa? Karena tidak ada neraca tahun 2015. Kalau begini yang hanya bisa dihitung adalah piutang rata-rata 2017. Kita lihat piutang rata-rata 2017 adalah piutang dagang awal ini ya. Berapa itu? 8.500.000.000 ditambah 9.700.000.000 dibagi 2. Itu piutang rata-rata 2017. Tolong diperhatikan ya. Kenapa 2016 tidak bisa dihitung piutang rata-ratanya? Karena tidak ada neraca 2015. Kalau ada neraca 2015, maka kita bisa menghitung piutang rata-rata 2016. Berarti kalau yang ada laporan rugi labanya adalah dan neracanya adalah piutang 2016 dan 2017, maka yang bisa dihitung piutang rata-ratanya adalah piutang rata-rata 2017 dengan menambah piutang akhir 2016 ditambah piutang akhir 2017 dibagi 2. Kenapa? Karena piutang akhir 2016 akan menjadi piutang awal 2017. Itu ya teman-teman. Makanya di sini kita lihat piutang rata-ratanya adalah 9.100.000.000.
Ini untuk 2017 ya, atau kolomnya di sini nih. Bukan di sini. Kenapa? Karena yang 2016 tidak bisa dihitung. Berarti kita lihat penjualan 2017 dibagi rata-rata piutang 2017 hasilnya 7,42 kali. Ingat bukan persen ya yang ini. 7,42 kali. Ya. Bukan 7,42%, tapi 7,42 kali. Dari mana? Dari penjualan. Mana penjualan? Penjualan 2017 dibagi dengan rata-rata piutang. 2017 penjualannya adalah 67,5 miliar. Ya, 67,5 miliar. Dibagi rata-rata piutangnya 9,1 miliar, diperoleh angka 7,42 kali. Ya. Artinya apa sih itu? Berarti piutang itu berputar dalam 1 tahun itu 7,42 kali. Ya. Piutang jadi duit, dijual lagi jadi piutang, jadi duit, dijual lagi jadi piutang, jadi duit, jual lagi itu. Berputarnya 7 kali ya, kurang lebih 7,4 kali dalam setahun. Ya. Lalu kita juga bisa menghitung jangka waktu penagihan rata-rata. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk menagih dari piutang tersebut. Kita lihat jumlah 1 tahun, jumlah hari adalah 360 hari dibagi perputaran piutang. Berarti 360 hari dibagi 7,42 kali. Berarti perputaran atau jangka waktu penagihan rata-rata adalah 48,5 hari. Ini ya. Untuk tahun 2017. 2016 tidak bisa dihitung. Kenapa? Karena piutang rata-ratanya tidak bisa dihitung. Yang ada hanya piutang akhir 2016 saja. Jadi jangka waktu penagihan rata-rata dalam setahun adalah, dalam tahun 2017 adalah 48,5 hari. Artinya apa? Dari barang jadi penjualan, kredit jadi piutang, jadi uang lagi. Kalau jadi barang lagi, dijual lagi, jadi piutang, jadi uang lagi. Itu waktunya adalah 48,5 hari. Ada pertanyaan sampai di sini? Pak, Iya, Siska. itu yang cash rasio kas ditambah surat berharga dibagi hutang lancar. Surat berharganya yang mana ya, Pak? Tidak ada di sini. Jadi tidak ada surat berharga. Berarti hanya uang saja. Kas. Oh, berarti yang 1 miliar dibagi yang 7127 itu ya, Pak? Ya. Terus saya mau Kasnya. nanya lagi, Pak. Ya. Itu yang aktiva rata-ratanya itu dapat dari mana ya, Pak? Mana? Saya belum bicara aktiva rata-rata. Di slide sebelumnya, Pak. Yang mana? Ini nih, Pak, yang 105 miliar ini. Mana? Slide berapa? Di slide 5. Lah saya kan baru yang mana ini? Iya. Mana? Yang 105 miliar itu dari mana ya, Pak? Ini total aktiva lancar ditambah aktiva tetap. Memang totalnya 105 ya, Pak? Coba dihitung. 35 Bukannya ditambah 35 ditambah 20 berapa? 55 ditambah 45. 100,22 kan? Iya, yang 105 miliar itu loh, Pak. Mana 105? Ini loh, Pak, yang tengah, yang aktiva rata-ratanya. Mana aktiva rata-rata? Oh Ini ini. yang 105. Iya, iya. Oh, ini untuk menghitung nanti. Makanya saya bilang saya belum bicara aktiva rata-rata.
Aktiva rata-rata berarti 100.220 ditambah 110.473 dibagi 2. Oh. Soalnya tadi saya hitung nggak ketemu. Iya, ini ya. 100.22 ditambah 110.440 dibagi 2. Ini aja. Ini namanya aktiva rata-rata 2017. Oh iya iya. Coba hasilnya itu 105. 100 tambah 110 dibagi 2 deh. Kan 105. Ya. Itu untuk menghitung saja Pak. sebetulnya. Oke. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Oke ya, itu tentang perputaran piutang. Lalu ada jangka waktu penagihan piutang, tadi 48,5 hari. Lalu sekarang perputaran barang atau perputaran persediaan barang. Rumusnya adalah harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Kita lihat di neraca tadi, persediaan hanya ada 2016 akhir, ya, nilainya adalah 25,45. Lalu ada 2017 akhir, nilainya adalah 26,54. Berapa rata-rata persediaan? 2016 tidak bisa dihitung. Kenapa? Karena tidak ada neraca 2015. Untuk 2017 baru bisa dihitung dengan cara menambahkan persediaan barang dagangan awal atau sama dengan persediaan akhir 2016 ditambah dengan persediaan akhir 2017 dibagi 2. Itu adalah persediaan rata-rata. Kita lihat di sini persediaan rata-rata adalah 25.996.500.000. Ini nolnya ke bawah ya teman-teman, sorry ya. Ini tuh angkanya 25.996.500.000. Ini adalah persediaan rata-rata. Berarti periode persediaan tersimpan di gudang adalah, ya, ini tadi perputaran persediaan barang adalah harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Harga pokok penjualan tahun 2017 berapa? Harga pokok penjualan 2017 adalah 31.050.000. Dibagi dengan rata-rata persediaan barang adalah 25,996. Berarti hasil dari perputaran persediaan barang adalah 1,19 kali. Tadi ya. Harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Harga pokok penjualannya kan 31. Ini angkanya ya, 31,050 ya. Dibagi dengan rata-rata persediaannya adalah 25.996,5, berarti diperoleh angka 1,19 kali. Berarti perputarannya 1,19 kali. Ya, barang terjual dalam 1 tahun itu berputarnya hanya 1,19 kali. Berarti ini perusahaan yang stoknya tersimpan di gudang cukup lama. Karena kita bisa menghitung periode persediaan tersimpan di gudang. Ini ya. Periode persediaan atau waktu yang dibutuhkan persediaan tersimpan di gudang. Ini 360 dibagi perputaran barang. 302,52 hari. Artinya apa? Barang itu bisa hampir setahun ada di gudang. Ya. Barang itu bisa setahun. Ini mungkin persediaan spare part atau apa ya. Barang baru setahun baru laku. Ya bukan setahun sih, 302 hari ya. Ini artinya kan periode persediaan tersimpan di gudang ini 302. Ini berarti perusahaan yang disebutnya slow moving ya, slow moving inventory. Slow moving inventory artinya apa? Persediaan barangnya itu bergeraknya itu lambat. Artinya susah jual. Ada ya perusahaan yang begitu. Dari mulai barang diproduksi, lalu disimpan di gudang, sampai terjual itu 300 hari lebih. 302 hari. Ya, ini berarti tersimpan di gudang cukup lama. Bayangkan kalau barang ini sayuran atau beras, mungkin sudah banyak kutunya ya. Tapi kalau barangnya spare part, itu udah bulukan aja masih bisa dipakai. Ya, karena apa? Memang untuk spare part biasanya perputarannya cukup lama.
Ada pertanyaan teman-teman sampai dengan periode persediaan tersimpan di gudang. Sekali lagi, kalian saya minta untuk latihan menghitung per item sendiri-sendiri. Terutama yang penting-penting ini ya. Karena banyak juga ya rasio-rasio yang memang di dalam buku-buku banyak ya. Ya. Di dalam rasio keuangan saya diminta menjelaskan mengenai rasio dalam satu laporan, misalnya rasio likuiditas. Lalu ada rasio antar laporan, ada perputaran piutang dan perputaran persediaan. Ini rasio antar laporan. Ya, paling tidak kalian tahu itu. Ya. Kenapa? Karena di dalam satu neraca juga ada rasio misalnya antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri. Ya. Atau rasio hutang dengan modal sendiri, sering disebutnya DER ya, debt equity ratio. Jadi debt equity ratio itu perbandingan antara total hutang dengan modal sendiri. Berapa persentase hutang? Artinya apa? Berapa perusahaan dibiayai dengan hutang? Itu tergantung dari DER-nya ya. Semakin tinggi DER-nya, maka semakin perusahaan semakin tidak dibiayai oleh pemegang sahamnya. Perusahaan dibiayai dengan hutang. Yaitu kalau DER-nya tinggi. Kalau DER-nya rendah berarti pemegang saham ya berinvestasi cukup baik. Itu pengertiannya. Ya. Ada pertanyaan teman-teman? Tadi apa rasio likuiditas itu? Atau pengertian likuiditas itu apa tadi? Ada yang bisa jawab? Coba siapa yang bisa jawab apa pengertian likuiditas tadi? Siapa yang memperhatikan? Hana tahu apa itu likuiditas? Oke, Susan sudah menjawab. Kemampuan perusahaan untuk membayar utang lancarnya tepat pada waktunya. Ini ya pengertian likuiditas. Jadi semakin besar likuiditas, maka kemampuan perusahaan membayar hutang lancarnya semakin baik. Semakin kecil likuiditas, maka kemampuan perusahaan untuk membayar hutang lancarnya semakin jelek. Itu aja. Ya, terima kasih, Susan. Yang lain silakan difahami ya. Lalu kenapa sih kita harus menghitung perputaran piutang? Ada yang bisa jawab? Kenapa kita harus menghitung perputaran piutang? Di sini hasilnya 2017 perputaran piutang 7,42 kali. Artinya apa?
Tidak ada yang bisa jawab? Ya. Apa pengertian perputaran piutang? Ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa perputaran piutang itu untuk mengetes, untuk menganalisis sejauh mana ya penagihan itu berjalan lancar. Ya, sejauh mana penjualan jadi piutang dan jadi uang tunai lagi itu dalam 1 tahun berapa kali? Ya. Oke. Jadi ini Farida, terima kasih jawabannya ya. Jadi ini kaitannya dengan efisiensi di dalam penagihan piutang ya, benar ya. Jadi semakin besar perputaran itu semakin banyak putarannya. Ya kalau misalnya 1 tahun berputarnya itu 20 kali, maka penagihan itu hanya 15 hari. Kurang lebih ya. Maaf, 18 hari. 360 dibagi 20. Jadi semakin besar perputaran, semakin baik perusahaan itu. Ya. Perusahaan ini cukup jelek ya PTABC ini. Kenapa? Karena berputarnya hanya 7,5 kali lah kurang lebih. 7,42 kali. Artinya apa? Ya muternya lambat ya. Setahun cuma muter 7,42 kali. Berarti jadi piutang, jadi penjualan, jadi piutang, jadi uang lagi itu lambat itu. Setahun hanya 7 kali. Yang bagus itu 20 kali. Artinya apa? Penagihannya hanya 18 hari. Tapi kalau ini kan penagihannya 48,5 hari. Lama. Dari penjualan jadi piutang, jadi uangnya itu lama. Gitu loh. 48,5 hari. 48,5 hari. Artinya apa? Ya terjadi inefisiensi dalam penagihan piutang. Ya mungkin bagian collectingnya tidak begitu pandai menagih. Ya, atau bisa juga karena debiturnya pada nggak mau bayar atau memang lagi kesulitan keuangan. Ya. Betul tadi, semakin tinggi perputarannya, semakin baik perusahaannya. Bayangkan kalau misalnya perputaran piutangnya itu 20 kali, maka ya penagihan piutang hanya berjarak 18 hari. Artinya apa? Semakin efisien perusahaan itu. Nagihnya nggak repot-repot, hanya 18 hari. Ya langsung ketagih jadi duit lagi. Tapi kalau ini 48,5 hari untuk jadi duit itu hampir 2 bulan ya. Nagihnya capek, namanya nagih uang kan susah. Lalu bagaimana perputaran persediaan barang? Tadi saya sebutkan ya, perputaran persediaan barang adalah harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Rata-rata persediaan diperoleh angka 25,99 miliar. Artinya ada perputaran persediaan barang 1,19 kali. Ini juga jelek ya. Berarti barang tersimpan di gudangnya cukup lama. Semakin lama barang tersimpan di gudang, maka kemungkinan rusak, dimakan tikus ya. Jangan salah loh, kalau nyimpen kertas di gudang itu bisa merayap, bisa segala macam. Lebih dari 300 hari loh ini. 302 hari. Tapi kalau spare part oke lah. Bahan-bahan dari besi oke. Tapi kalau kayak kertas ya, persediaan kayak gitu, apalagi kalau makanan. Persediaan bahan makan itu kalau lewat dari 1 bulan sudah bahaya. Ya perputarannya. Nah ini barang tersimpan di gudang cukup lama. Ya, barang tersimpan di gudang cukup lama. Oke, ini ada pertanyaan dari Farida. Untuk mengukur kemampuan dan efisiensi. Maaf Pak, mau tanya. Maksud 7,42 itu 7 hari? Bukan, 7 kali. Bukan 7 hari, 7 kali ya. Farida, bukan 7 hari, tapi 7 kali. Ini ya. Artinya apa? Tadi ya, nagih itu bisa 48,5 hari. Ini kan kali, ini hari. Ya. Semakin besar perputaran, semakin besar angka perputaran piutang kalinya. Misalnya 20 kali kan saya contohkan. Berarti ininya kan semakin rendah jumlah harinya. Kalau 20 kali kan ini jadi 18. 360 dibagi 20. Jadi 18. Berarti
piutang tertagih dalam 18 hari. Kalau ini piutang tertagih hampir 2 bulan, 48,5 hari. Maaf teman-teman. Aduh. Ini ya, 48,52 hari. Jadi kalau yang ini kali, kalau yang ini hari. Ini juga persediaan ya. Perputaran persediaan barang di sini juga kali. Rumusnya harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan 1,19 kali. Ini artinya persediaan tersimpan di gudang cukup lama, 302. Itu rata-rata ya. Tersimpan di gudang cukup lama. Masih mending terjual ya. Bayangkan kalau tidak terjual. Ya. Oke, ini Farida lagi nanya ya. Waktu penagihan itu rata-rata utang per orang Pak, per debitur ya. Jadi per debitur. Waktu penagihan itu per debitur. Ya. Jadi rata-rata kalau orang membeli ke kita secara kredit, kita tagih itu cair baru 48,5 hari. Baru cair. Artinya apa? Ya, setiap orang yang berhutang kepada perusahaan ABC ini, dia membayarnya cukup lama ya, 48,5 hari. Berarti waktu collectingnya semakin lama. Otomatis kalau waktu collectingnya semakin lama, maka likuiditasnya juga akan terganggu. Nagih aja susah. Ya. Itu pengertiannya Farida ya. Jadi untuk setiap debitur itu langganan ya. Rata-rata penagih mungkin ada yang tidak semua 48,5 hari, mungkin ada yang 30 hari sudah bayar, ada yang 35 hari sudah bayar, tapi ada juga yang 70 hari baru bayar. Sehingga di rata-rata jadinya 48,52 hari. Ya. Karena itu kan rata-rata. Jadi ada yang mungkin kurang dari 30 hari, ada yang lebih dari 30 hari, ada yang lebih dari 50 hari, ada yang 70 hari, mungkin ada yang setahun baru bayar. Ya, kalau setahun baru bayar ya benar-benar itu berarti ya lambat banget perusahaan ini. Ya. Itu tentang perputaran piutang dan perputaran persediaan. Ada yang ditanyakan teman-teman? Waktu kita tinggal 4 menit, nanti kita masuk lagi ke sesi terakhir. Oke, Hana, ada pertanyaan Hana? Siska, Devi, Fitria, Ramadianti, Nanda, Yeni, ada pertanyaan Yeni? Dio, ada pertanyaan? Susan? Devi? Oke, yang lain ada pertanyaan? Nur? Fatimah? Ada pertanyaan? Fitria? Devi? Velia? Ada pertanyaan? Masih kerja? Alivia? Leoni? Ini siapa ya lupa? Kristera Naulina? Oh ya.
Ini Susantanya. Persediaan rata-rata dari mana? Persediaan akhir 2016, maaf. Persediaan akhir 2016 ditambah persediaan akhir 2017 dibagi 2. Itu persediaan rata-rata. Ya, ini ya. Ini nih. Persediaan rata-rata adalah persediaan akhir 2016 25,4 miliar ditambah 26,5 miliar dibagi 2. Hasilnya persediaan rata-rata. Oke, Hurul Aini, ada pertanyaan? Sri Hartiningsih, Dadan Hidayat, Hurul Aini, Yuniati, Ya, Pak. ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum. Frida Rosari, Devi Hana, Belum ada, Pak. Yumna, Amelia, Rizka Purnamasari, Isma, Farida, udah bolak-balik nanya. Nisa Awaliyah, ada pertanyaan Nisa? Rizka, ada pertanyaan? Jauh ini belum, Pak. Suaranya tidak jelas didengar ya sama saya ya. Kayak ada apa ya? Ada... Suaranya nggak jelas didengar. Oke, teman-teman kurang dari 1 menit. Silahkan nanti join lagi. Kita 1 slide lagi, 2 slide lagi. Kita coba dibahas di sesi yang ketiga ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan silakan dikumpulkan dulu pertanyaannya. Nanti kita bahas bersama-sama karena setiap pertanyaan itu akan menanggung